udah sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera. Salam sejahtera buat kita semua. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbilalamin. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, ada kisah yang sangat menarik yang dapat kita jadikan sebagai motivasi dalam kehidupan kita. 4 kiat membuat orang selamat dan bahagia dunia akhirat. Sabar. Sabar adalah kekuatan jiwa untuk tetap bertahan istiqomah di jalan yang diridhoi Allah. Makna sabar meliputi 3 hal. 1. Sabar dalam menjalankan perintah Allah. 2. Sabar dalam menghindari larangan Allah. 3. Sabar ketika menghadapi cobaan dan menerima musibah. Pahala sabar tanpa batas, tak terhingga banyaknya. Oleh karena itu, sabar juga tidak ada batasnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Az-Zumar 10. Bersyukur. Seseorang dikatakan bersyukur apabila memenuhi 3 syarat. 3 syarat ini harus terpenuhi seluruhnya baru bisa dikatakan bersyukur. 1. Hati meyakini bahwa segala nikmat yang diterima berasal dari Allah. 2. Lisan mengucap alhamdulillah. 3. Nikmat yang diperoleh digunakan di jalan Allah. Intinya, bahwa implementasi dari rasa syukur adalah semakin meningkatkan iman takwa. Jadi bukti orang bersyukur itu adalah semakin taat menjalani perintah Allah, semakin taat menghindari larangan Allah, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Apabila seseorang benar-benar bersyukur seperti TSB di atas, maka Allah pasti akan menambah nikmat bagi orang yang benar-benar bersyukur tersebut. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ibrahim 7. Tambahan nikmat dari Allah itu pengertiannya luas. Bisa dalam bentuk rezeki lancar dan barokah, diberi kesehatan, diberi hidayah, diberi kemudahan dalam beribadah, dihindarkan dari musibah, bencana, diberi anak soleh-soleha, dijadikan rumah tangga yang samawa, diringankan UTK bersedekah. Benar-benar menyadari bahwa di dunia tak ada yang abadi, harta, pangkat, jabatan, kekasih, doi, suami, istri, anak. Keindahan fisik, tampan, cantik, ketenaran, semua itu tidak ada yang abadi. Semuanya akan berubah dan sirna. Yang kerja bisa di PHK atau pensiun, yang punya kekasih bisa putus. Yang muda, tampan, cantik bisa berubah jadi keriput karena umur semakin tua. Suami istri bisa berpisah karena cerai atau meninggal. Intinya apapun yang ada di dunia tidak ada yang abadi. Semuanya bisa berubah dan sirna. Jika menyadari apapun yang di dunia tidak ada yang abadi, semuanya akan berubah dan sirna, maka jangan meletakkan dan melekatkan semua itu di hati. Yang melekat di hati hanya Allah, karena Allah selalu ada dan abadi. Tanda-tanda seseorang itu benar-benar menyadari bahwa yang ada di dunia tidak ada yang abadi, semuanya akan berubah dan sirna. Yaitu apabila orang tersebut tidak kagetan dan tidak sedih. Jadi kalau misalnya seseorang yang awalnya kaya kemudian berubah jadi miskin, maka orang TSB tidak kaget dan tidak sedih. Karena sejak awal sudah BENAR 2 menyadari bahwa apapun yang ada di dunia tidak ada yang abadi, bisa berubah dan sirna. Demikian juga ketika kehikangan pangkat, jabatan, kekasih, doi, suami, istri, anak. Ketampanan, kecantikan, ketenaran, orang TSB tidak kaget dan tidak sedih karena sejak awal sudah benar-benar menyadari bahwa semuanya hanya titipan Allah, semua milik Allah dan kembali kepada Allah.
Itu udah disiapkan. Hanya Allah yang tetap abadi. Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya lagi maha terpuji. Al-Hajj 64. Dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan kepada Allah lah kembali semua makhluk. An-Nur 42. Menerima takdir ketentuan Allah dengan hati rela rida. Sesuatu yang sudah nyata terjadi itulah takdir. Apapun yang sudah terjadi, manusia harus bisa menerima dengan hati yang ikhlas rida. Jangan lupa Jika manusia tidak bisa bersabar ketika menerima cobaan, tidak bisa bersyukur ketika menerima nikmat, tidak bisa menerima takdir ketentuan Allah dengan hati yang ikhlas, rela, rida, maka Allah sangat murka terhadap orang tersebut. Allah mengusir orang tersebut dari buminya Allah, dan silahkan cari Tuhan lain selain Allah. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, sesungguhnya aku ini Allah, tiada Tuhan selain aku. Barang siapa yang tidak bersabar atas cobaanku, tidak bersyukur atas segala nikmatku, serta tidak rela terhadap keputusanku, maka hendaklah ia keluar dari kolong langit dan bumiku, dan silakan cari Tuhan selain aku. HR At-Tabrani dan Ibnu Asakir. Semoga kita bisa menjadi hamba Allah yang 1. Sabar, 2. Bersyukur, 3. Benar-benar menyadari bahwa apapun yang ada di dunia tak ada yang abadi. 3. Menerima takdir ketentuan Allah dengan hati rela rida, sehingga kita terhindar dari murka Allah, dapat selamat bahagia dunia dan akhirat. Amin. Semoga Allah SWT selalu memberikan Anda dan keluarga semuanya kesehatan, kebahagiaan, keluarga yang sakinah mawadah warohmah, kemudahan dalam segala urusan, rezeki yang banyak dan barokah, ilmu yang bermanfaat, sukses dunia akhirat. Selalu dalam lindungan Allah SWT dimanapun kalian semua berada. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, jangan lupa di subscribe ya. Demikian kisah motivasi ini, semoga bermanfaat. Ada kekurangan dan kesalahannya, mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.